Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, shalom. Bulan ini kita sedang berbicara tentang Tuhan ada untuk kita. Bilang di kanan atau kiri, Tuhan ada untuk Anda. Nah, hari ini kita bicara tentang Tuhan pasti akan datang membantu kita. Yang percaya katakan amin. Mengapa Allah membuat janji? Karena Tuhan, Dia memahami keadaan manusia. Bahwa Anda dan saya perlu dibekali dengan janji. Makanya disebut Allah perjanjian, the God of the Covenant. Buku kita, Alkitab kita disebut apa saudara? Perjanjian. Perjanjian apa dan apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Hanya untuk informasi saja supaya saudara. Alkitab itu sampai 700, hanya kita dikasih 66 saja. Tapi sesungguhnya Alkitab itu berapa banyak saudara? 700. Baru 66 saja kita hafal, kita renungkan. Orang pemaham sudah baik, apalagi kalau izinkan 700. Makanya saudara, terjemahan itu banyak. Di Katolik lebih dari 66, mereka punya kitab Yudi, kitab ini dan banyak. Oke, kita tidak persoalkan itu. Tetapi intinya adalah Tuhan berjanji agar janjinya dapat diturunkan, maka harus dibukukan. Nah, umat Tuhan ada beberapa alasan mengapa Tuhan membuat janji. Yang pertama, hidup itu terkadang sulit bagi semua orang. Saudara bilang, oh anak presiden, dia tidak sulit. Siapa bilang anak presiden tidak sulit? Mereka sulit, karena mereka tidak mungkin beli gorengan di pinggir jalan seenak-enaknya. Karena orang bisa datang cekik mereka, orang bisa datang sabet mereka. Kita masih bebas turun stop makan bakso di jalan tanpa ada yang kawal, 0 rupiah. Tapi orang-orang hebat seperti mereka-mereka itu, saudara jangan pikir wah mereka nggak susah, mereka susah. Jadi hidup itu terkadang sulit bagi semua orang. Ya. Yang kedua, kesengsaraan, kesulitan selalu menjadi teman bagi banyak orang. Ya. Ini fakta empiris yang Anda bisa buktikan. Yang ketiga, orang-orang percaya yang dilahirkan kembali tidak bebas dari penderitaan. Ini lebih jelas lagi. Yang setuju bisa katakan amin kau? Bisa katakan amin kau? Yes. Yang keempat, kita seringkali membutuhkan bantuannya untuk bertahan dan bahkan untuk menang menghadapi cobaan yang kita alami. Itu alasan-alasan mengapa Tuhan membuat janji. Janji ini awalnya Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Yusuf ketika mereka tinggal di Mesir. Kejadian pasal yang ke-50 ayat 24 dan 25. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Yusuf sadar bahwa Mesir bukan tempatnya, walaupun di Mesir
Yusuf mencapai puncak prestasi kehidupan yang sangat luar biasa. Menjadi Perdana Menteri di tanah asing. Orang hebat di tanah pembuangan. Tetapi dia tidak bilang, kalau kamu keluar, tolong bikin kuburan yang anti gempa, anti rusak, supaya kamu pergi, saya punya kuburan masih ada. Dia bilang, no. Ingat, kalau kamu pergi, Tuhan sudah berjanji, saya juga mau menikmati janji Tuhan. Walaupun saya sudah tidak ada, tolong bawa tulang saya. Nah, saudaraku yang kekasih, artinya Yusuf, dia sadar bahwa janji Tuhan itu bukan untuk di Mesir. Walaupun di Mesir mereka mengalami banyak hal, perbuatan-perbuatan ajaib yang terjadi. Tetapi sengsara setelah itu yang Tuhan biarkan orang Mesir memperbudak orang Israel, itu terjadi dan Tuhan memberikan janji, di mana Tuhan menggenapi janji-janji pembebasan 400 tahun kemudian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan, kita bisa membayangkan janji Tuhan yang begitu panjang, 400 sekian tahun, tapi masih tergenapi. Inilah latar belakang kenapa kita dapat mempercayai janji-janji Tuhan. Karena janji itu melampaui dari generasi datang pada generasi. Oke? Tuhan menggenapi janji itu. Bahkan ditulis dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf. Wow. Sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Musa sebagai pemimpin Israel, dari mungkin bisa 2 juta orang, mereka dipimpin oleh Musa, dan Musa sendiri melanjutkan pesan daripada Yusuf kepada bangsa Israel. Setiap generasi Israel yang menghadapi kesukaran dan penderitaan, pasti mereka sangat berharap agar Tuhan memenuhi janji, bantuan, pertolongan untuk mereka bisa mengakhiri masa penderitaan perbudakan yang 400 tahun. Dan mereka harus mempercayai bahwa penderitaan mereka tentu mereka menghadapinya dengan pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu ada di pikiran kita yang bertanya, apakah Tuhan itu dapat dipercaya sementara penderitaan yang begitu mengerikan menimpa mereka? Namun bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan sebelumnya telah datang membantu nenek moyang mereka dengan menyelamatkan mereka dari kelaparan di tanah air mereka. Bapak Ibu masih ingat bagaimana kelaparan menimpa seluruh bumi, dan oleh pertolongan Yusuf yang sudah disiapkan oleh Tuhan jauh hari, tahun-tahun sebelumnya, sehingga keturunan daripada Ishak, keturunan yang dapat turun kepada Yakub lagi, 12 anak Yakub, mereka tertolong di masa penderitaan yang luar biasa. Keberadaan mereka merupakan bukti nyata kesetiaan di masa lalu. Bangsa Israel masih ada hari ini. Kita melihat bahwa dari situ kita bisa petik bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Selama masih ada bangsa Israel, Tuhan tetap setia. Haleluya. Kecuali bangsa Israel sudah tidak ada, artinya Tuhan sudah kalah. Selama ada bangsa Israel, Tuhan tetap memenuhi janjinya. Makanya saudara lihat, kalau saudara baca peta politik global, saudara akan lihat Israel itu dia ada di tengah-tengah. Perang antara timur dan barat, Israel ada di tengah. Perang antara utara dan selatan, Israel ada di tengah-tengah. Itu gambaran bahwa Tuhan yang menguasai. Selama masih ada Israel,
Tuhan tetap tepati janjinya. Dan ingat umat Tuhan, kita sangat berkaitan erat dengan Israel. Kaitan erat kita dengan Israel itu ada dua hal. Yang pertama, kita keturunan Abraham dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, kita selalu mendoakan dan memberkati Israel. Siapa yang memberkati Israel, dia diberkati. Siapa yang menolak dan mengutuk Israel, dia akan mengalami penolakan atau kutukan. Itulah sebabnya pastikan bahwa kita memberkati. Katakan, Israel diberkati, come on! Ya. Dan kita sudah memberkati Israel bertahun-tahun yang lalu. Bahkan hari-hari ini kita terus mendoakan dan memberkati Israel. Nah, umat Tuhan, selama masih ada Israel, Anda jangan takut. Tuhan masih bisa membantu uang kos saudara, haleluya, uang kontrak saudara, uang untuk bayar anak-anak punya kuliah dan segalanya. Katakan amin. Ya. Kejadian pasal 15 ayat 13-14, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun. Bapak Ibu lihat saudara yang kekasih, nubuatan Tuhan itu jelas. Dari generasi datang pada generasi tetap berlangsung nubuatan penggenapannya. 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu, baca bersama saya, mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Wow. Saudara bisa bayangkan, mereka sudah menabung kerja keras 400 tahun. Kira-kira bunganya berapa besar saudara kekasih? Makanya Tuhan bilang, kalau kalian sudah diperbudak, maka nanti kamu keluar, kamu akan membawa apa yang banyak, apa yang banyak, apa yang banyak? Harta benda yang banyak. Itu mengisyaratkan kepada kita bahwa walaupun kita ada di dunia ini, Tuhan tetap peduli kebutuhan kita. Bilang kiri kanan, bukan rohani, jasmani juga. Kasar di kiri kanan kayak begitu. Jadi kalau saudara sudah dikenyangkan dengan rohani, jangan puas sampai di situ. Bukan rohani saja, tapi apa? Jasmani juga. Ini Tuhan. Bahkan saudara kekasih, kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur dan seterusnya dikatakan, tidak ada seorang yang kakinya itu, orang Kupang bilang tak salah, tergelincir. 2 juta orang kaki mereka itu perfect. Kasut mereka, sepatu mereka tidak rusak. Anda bisa bayangkan penyertaan Tuhan yang luar biasa, bukan? Amen. Mereka juga tahu bahwa Tuhan telah memperingatkan Abraham, leluhur mereka, bahwa keturunannya akan diperbudak. Berapa banyak saudara? Berapa lama? 400 tahun di negeri asing yang barusan kita baca di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14. Janji bantuan Tuhan melalui Yusuf menegaskan kembali kebaikan dan komitmen Tuhan terhadap bangsa Israel. Hal ini memberikan kepada mereka sebuah alasan untuk dilampirkan dalam kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka itu dilampirkan dengan sebuah alasan yang namanya janji Tuhan. Percaya karena janji Tuhan, walaupun samar-samar, bahwa pada akhirnya Alkitab berkata mereka dibebaskan. Bapak Ibu bayangkan, Tuhan berfirman kepada Abraham itu belum ada apa-apanya, belum ada keturunan apapun. Dengan kata lain, Tuhan melihat jauh ke depan. Haleluya, amen. Dan untuk menggenapi apa yang dia rancangkan jauh ke depan, dia memberikan kepada kita janji. Janji menyertai apa yang Tuhan. Coba katakan begini, janji Tuhan menyertai rencana Tuhan. Come on, 2, 3. Janji Tuhan. Ya. Kalau Anda menerima janji, ada yang menerima janji di sini? Ketika kita sebagai penerima janji, Anda harus ingat, Tuhan menyertaimu dengan janji-janjinya. Rencana disertai dengan janji. Katakan demikian. Rencana Tuhan disertai. Bila kita mempercayai rencana Tuhan, pasti
janji Tuhan tergenapi. Wah, luar biasa. Apapun keadaan kita mau error, mau salah, mau macam apapun, Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Amin. Amin. Saya ingat dulu waktu saya mundur sebentar, saya isap rokok. Saya ingat, masih mungkin SMP itu. Kak John isap rokok. Tapi heran, saya isap rokok, saya khotbah di tengah-tengah orang banyak. Itu ngerokok, saudara. Saudara bisa bayangkan. Nah, saudara jangan ikut-ikut, saudara. Maksudnya itu saya contoh, bahwa saya tidak rancangan karena saya dalam keadaan terpuruk. Saya sudah tidak aneh, saya merokok, saya tidak baca firman, tidak berdoa, tapi Tuhan datang kepada saya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melihat kelemahan kita. Itu yang namanya kasih tak bersyarat. Haleluya. Dan buktinya saya sampai hari ini ada. Saya tidak terbawa di dalam keterpurukan. Apalagi bangsa Israel yang benar-benar Tuhan bermaksud menjanjikan. Kita ini menerima sebagai akibat penolakan. Tapi kalau mereka tidak menolak, kita tidak dapat. Karena mereka menolak, maka berkat itu datang kepada kita yang percaya. Makanya sekarang kita berdoa supaya bangsa Israel juga bisa menerima keselamatan. Ya. Nah, umat Tuhan, bangsa Israel memperlihatkan iman mereka kepada Allah dengan meneruskan janji bantuannya kepada generasi-generasi berikutnya selama 4 abad. Bagaimana mereka bertahan di tengah-tengah perjalanan ini. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Tuhan mencari orang pemegang janji. Itu tidak ada cerita mundur. Kalau kita memegang janji Tuhan bagi hidup kita, keluarga kita, bagi jemaat di mana kita hidup berjemaat, kecuali kalau kita datang tempel-tempel, datang bawa diri dengan firman, lalu tagline, wah ini hebat, kita penggemar saja saudara yang kasih untuk melihat gereja yang baik di mana, itu enggak ada ngaruhnya saudara. Tapi kalau kita sebagai orang yang pemegang janji Allah, saudara yang kasih, apapun keadaan Tuhan sangat memperhitungkan. Karena janji yang keluar dari mulut Tuhan, janji sama dengan Allah sendiri. Janji sama dengan apa? Allah sendiri. Kalau Allah melanggar janjinya, dia melanggar dirinya sendiri. Itulah sebabnya dalam perjalanan panjang 4 abad. Nah, kita jemaat Tuhan ini baru 25 tahun, 26, 27, 20 sekian tahun. Ya. 94 kita mulai, 89 kita persekutuan, 94 kita gereja lokal. Sekarang 2024 30 tahun. 30 tahun kalau dibandingkan 400 tahun kita masih ada cadangan 370 tahun. Jadi kalau kita baru hanya ikut gereja jemaat ini 5, 6 tahun, 7 tahun, 10, 12 tahun, lalu kita ada masalah sih, lalu kita minggat cari tempat lain, bilang kiri kanan, masih ada 370 tahun untuk kita. Nanti kalau sudah lebih 370 tahun, saudara boleh pindah gereja. Oke, saya juga pindah gereja. Ya. Kalau nanti berapa tahun lagi? 370 tahun. Jadi saudara yang kasih, saya renungkan ini, bangsa Israel mereka orang-orang yang pemegang janji. Padahal Bapak Ibu lihat mereka punya problem yang mengerikan, bukan? Jadi untuk sementara waktu Tuhan menanggapi iman mereka dengan memberi mereka kenyamanan, kekuatan dan stamina mereka yang diperlukan untuk apa? Yang diperlukan untuk apa? Menanggung perbudakan, bukan enjoy life. Kalau kita, saya mau kekuatan, saya mau stamina hebat, saya mau kenyamanan untuk apa? Enjoy life. Tapi mereka tidak. Tuhan mengizinkan mereka mengalami kekuatan, keberkatan, mujizat dan akhirnya untuk apa saudara? Menanggung perbudakan. Karena itulah sebuah program perjalanan panjang yang kita sendiri dengan akal sehat tidak mengerti mengapa itu harus terjadi. Tapi kita belajar dari sejarah, itu sudah terjadi. Anda tidak bisa merubah sejarah, tapi Anda bisa menambahkan sejarah. Haleluya. Amen. Nah, apa relevansinya atau hubungan dengan kita saat ini? Hubungannya apa?
Sudah disinggung tadi sedikit, tapi ini kita lebih perjelas. Seperti bangsa Israel, kita menambahkan kelimpahan, keamanan, keselamatan, dan kepuasan hidup. Saudara rindu, saudara mau mendapatkan kelimpahan, keamanan, keselamatan, dan kepuasan hidup. Nah, itu merupakan goal kita berumah tangga, goal kita berbisnis, berusaha, bekerja, ya, supaya kita mendapatkan keamanan, kenyamanan, ya, kepuasan dan sebagainya. Sebaliknya, saudara yang kasih, kita menanggung kesulitan yang tidak adil dan yang tidak perlu. Kita hidup dengan kesedihan, stres, dan ketidakpastian. Itu terjadi. Kebalikan dari keadaan-keadaan itu, kita menghadapi ini. Ini adalah fakta yang kita tidak bisa menghindarinya. Ini adalah sebuah keadaan realita yang kita harus berbesar hati untuk menghadapi. Ya. Karena banyak orang punya menanggung kesulitan, ketidakadilan. Mereka menanggung, saudaraku yang kasih, hal-hal yang harusnya ini bukan untuk mereka. Tapi kenapa untuk mereka yang kena? Orang lain harus kena, tapi orang lain tidak kena, dia yang kena. Kenapa bukan mereka, tapi saya? Kenapa bukan dia, tapi aku? Seringkali ini terjadi ketidakadilan. Oke? Kesukaran, kesulitan. Dan anak Tuhan pun, saudaraku yang kasih, mengalami hal yang sama. Penderitaan dan kesulitan hidup sering kali menimbulkan apa? Yaitu menimbulkan karakter tahan uji. Menimbulkan kasih, menimbulkan kasih sayang, menimbulkan pengharapan. Dan di situ kita akan mengharapkan pertolongan Tuhan seperti bangsa Israel. Bagaimana kita lihat bukti daripada keunggulan bangsa Israel dengan mengingat perjanjian. Walaupun mereka menghadapi penderitaan yang begitu hebat, tapi mereka unggul karena mereka mengingat janji Tuhan. Salah satu kualitas orang percaya yaitu selalu ingat janji Tuhan. Kalau Anda selalu ingat janji Tuhan, Anda adalah pribadi yang sangat berkualitas. Haleluya. Walaupun nyanyi hanya tahu di rap saja, saudara kasih. Waymaker. Oke, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda pemegang janji, katakan, janji yang saya pegang membuat saya berkualitas. Come on, mulai. Ya. Janji bantuan Tuhan membuktikan kebaikannya dan menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan kita. Tuhan berjanji karena Tuhan mau kita sejahtera. Haleluya. Jadi pemegang janji di ujung jalanmu ada sejahtera. Amin. Nah, hal ini saudara yang kasih, kita yakin atau meyakinkan kita bahwa pada akhirnya kita akan menghadapi, melewati dan menyelesaikan situasi-situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita mempercayai Tuhan bahwa walaupun itu tidak sesuai dengan yang saya pikirkan, yang saya inginkan, tapi saya percaya di ujung itu ada rencana Tuhan yang paling baik. Anda bisa katakan amin? Yes. Untuk sementara. Untuk kapan, saudara? Tuhan menanggapi iman kita kepadanya dengan membantu kita menanggung penderitaan dan menghasilkan kebaikan dari penderitaan tersebut. Bilang kiri kanan, penderitaan itu baik untuk kamu. Haleluya. Penderitaan itu baik untuk saya. Coba pegang darah, katakan, penderitaan itu baik untuk saya. Penderitaan ini artinya kesukaran yang atas kehendak Tuhan kita alami. Dan saudara mesti tahu, orang yang makan 4 sehat 5 sempurna pun tidak lewat atau terbebas dari kesukaran hidup. Saudara jangan berpikir, oh dia makan bagus, dia punya hidup sehat, semua ada cukup, dia bebas dari penderitaan. Never. Hidup atmosfernya harus ada yang namanya penderitaan dalam kurung, kesesakan, kesukaran, ketidakadilan, dan berbagai macam terjadi. Supaya di situ kita dibentuk. Yang percaya katakan amen. Oke. Nah, 6 kebenaran, 6 truth. Bilang kiri kanan, 6 kebenaran kakak. Nah, pertama ini.
kebenaran yang hakiki, yang mutlak tentang Allah yang membenarkan iman kita kepadanya pada saat kesusahan. Saudara mesti tahu ini. Ini kebenaran yang saudara mesti percaya dalam kesukaran Tuhan mau membantu kita. Yang pertama ini dia. Baca kuat. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tuhan itu ada. Mazmur 19 ayat 1 berkata, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke, jawab pertanyaan saya. Kalau langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, jawab saya. Kamu menceritakan apa? What are you telling about? Saya yakin Anda setuju dengan saya bahwa kita menceritakan kebaikan Tuhan. The goodness of God. All my life you have been so good. Haleluya. Amen. Kita menceritakan. Alam saja menceritakan kebaikan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang menciptakan dia. Kalau sampai Anda dalam persoalan tidak percaya Tuhan, menghadapi pohon kelapamu dan tanya kepada dia. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Tanya pohon kelapamu. Ada Tuhan atau tidak? Dan begitu kamu tanya pohon kelapa dia buah banyak, lebih geser sedikit. Sebab kadang-kadang dia jawab dengan jatuh dari atas. Alam saja datang kepada bukit. Apalagi bukit doa, saudara kasih. Datang dan alam saja menceritakan kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ada. Katakan Tuhan ada untuk saya. Come on. Mazmur 46 ayat 1 ini dahsyat saudara kekasih. Lihat, Mazmur 46, saudara sebelum saya sampai ke sana, kosmos atau alam semesta ini saudara kekasih, itu menegaskan keberadaan Tuhan. Dan yang kedua, ini dia. Apa saudara? Dia bukan ada saja tapi hadir saudara kekasih. Oke? Ada orang yang ada, tapi dia tidak hadir. Ya kan? Pak John Dede tidak ada. Kenapa? Dia ada di tempat lain, di rumah. Dia tidak hadir di sini. Exist and presence. Ada dan hadir itu berbeda. Ada itu umum, tapi hadir itu secara spesifik. Oke? Jokowi ada di Indonesia, tapi dia tidak hadir di sini. Tapi Tuhan lain, dia ada dan dia bersama kita. Itulah Tuhan hebat. Kalau saya hanya ada saja, tapi kalau Tuhan ada di mana-mana. Amen. Kalau saya hanya apa? Coba katakan, saya hanya ada tapi Tuhan ada di mana-mana. Nah, di dunia orang mati pun Tuhan ada. Kamu tidak bisa lari meninggalkan hadirat Tuhan. Amen. Ya. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah segala jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak karena dia adalah waymaker, pembuat jalan. Amen. Serahkanlah. Coba katakan, saya serahkan jalan saya kepadamu. Come on, katakan. I surrender my way to you. Have your way in me. Amen. Mazmur 46 ayat 1. Allah itu, buku 2, 3, kuat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong. Sebagai penolong. Sangat. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat. Ya. Kasih pujian bagi dia. Come on. Jadi saudara lihat. Karena itu kesukaranmu tidak akan membuat napasmu putus. Haleluya. Jangan takut saudara kasih. Amen. Kesukaran itu tidak akan membuat kita hilang dan lenyap. Ya. Tuhan izinkan. Justru dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kalau mau lihat Tuhan ada, Tuhan bersama kita, senang-senanglah. Bukan cari kesusahan, bukan senang-senanglah kalau kesusahan itu. Jangan cari susah, hidup ini susah, cari nanti tambah susah lagi. Senang-senanglah menghadapi itu. Karena semakin Anda mengalami kesukaran, Tuhan semakin nyata dalam dirimu. Saya deklarasikan kamu alami itu dalam nama Yesus.
Dia memberikan bantuan yang dipersonalisasi secara real time. Haleluya. Real time itu seperti kita nonton langsung. Indonesia main dengan Qatar, real time. Di sana jam berapa, di sini jam berapa, kita lihat. Tuhan menolong kita secara real time. Haleluya. Apa artinya saudara lapar dan begitu kenyang baru makanan datang? Enggak ada lagi. Tuhan datang pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amen. Oke? Nah, yang ketiga. Apa saudara? Kasih tahu di kiri kanan seperti itu. Haleluya. Saudara yang kasih. Oh haleluya. Suami istri tidak boleh bilang begini. Saya ini menderita bersama kamu. Boleh begitu. Itu tidak boleh. Itu haram hukumnya saudara yang kasih. Tapi kalau sampai ada begini. Saya menderita bersama dia. Tapi Tuhan tahu penderitaan kamu. Tidak akan bilang amin. Amin, amin, amin. Penderitaan ini bukan main Tuhan. Penderitaan ini sudah berseri-seri Tuhan. Saking berseri-serinya aku berseri menghadapinya Tuhan. Sudah lihat Mazmur 37 ayat 17. 2-3. Baca kuat. Tuhan mendengar seruan orang benar dan Ia menyelamatkan mereka dari kesesakan mereka. Jadi jangan saudara bilang menderita ini itu, saya bekerja dan kamu menderita, saya usaha dan kamu saya menderita, saya hidup di bangsa saya menderita. Walaupun kenyataannya gereja masih dibakar di mana-mana, orang sembahyang, orang dibacok, orang di ini itu, lalu kita banyak ketidakadilan, tapi percayalah dalam kesesakan Tuhan mendengar doa kita. Nah umat Tuhan sadar selalu akan kelepasan yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya. Kita selalu sadar akan apa yang Tuhan mau berikan untuk kita. Kalau kita tidak sadar ini kita akan stres dan kita akan menyalahkan situasi dan kita akan hilang harapan kita. Yang keempat, kasih tahu di kiri kanan seperti itu. God care, pakai bahasa Inggris. God care for you. Pakai bahasa Inggris, God care for you. Nah, Allah peduli. Masih ingat itu lagu Mas tahu? Allah peduli. Nah, oke, Yesus peduli. Amen. Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Ibrani 13 ayat yang ke-5 itu luar biasa. Saudara baca ayat yang kuning saja ya. 2-3 mulai. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali aku tidak meninggalkan. Nah, jadi saingan Tuhan itu dengan uang. Kalau kita lebih percaya uang pasti Tuhan ditinggalkan. Pasti. Makanya dia bilang di atas bilang apa? Jadilah hamba Tuhan. Amen. Lihat itu. Sebab kalau uang memimpin kita, pasti. Jadi Tuhan hanya bisa dikalahkan dengan uang. Mamon. Orang tidak bisa menyembah Tuhan dan mamon. Saya perlu uang, saya perlu banyak. Saya perlu, saudara doa, saya perlu 150 triliun untuk mensejahterakan Indonesia dan bangsa-bangsa. Amen. Bilang kiri kanan, penatua perlu 150 T itu, tolong kasih tahu. Kasih di kiri kanan begitu. Loh, saudara tertawa, saya suruh saudara hanya percaya, bantu saya aja, saudara kasih. Kenapa tidak? Kan mulai dari percaya, amen. Tapi saya tidak menghambakan diri kepada itu semua. Saya belajar untuk mempersiapkan mental saya. Ketika saya menerima berkat, saya memikirkan orang lain. Kita semua harus belajar seperti ini. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan. Let you down and let you alone. Membiarkan engkau jatuh dan membiarkan engkau sendirian. Tuhan tidak pernah mengagalkan kita. Katakan Tuhan tidak pernah mengagalkan saya. Come on. Yes. Saya sangat percaya Tuhan. Kalau tidak, dia tidak akan menjanjikan apapun. Amin saudara. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan kita.
tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau dia tidak berjanji, ngapain dia mesti bikin? Dia nggak mau repot-repot. Dan yang kelima, Tuhan mempunyai sumber daya untuk menolong kita. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Tuhan punya segalanya untuk menolong kita. Karena itu saya tidak bimbang, saya tidak ragu. Haleluya, amen. Mazmur 115:16, 2-3. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikan kepadanya, kepada anak manusia. Anak manusia itu ada nama atau tidak? Anak manusia itu ada nama atau tidak? Ada nama? Nama anak manusia siapa? Nama anak manusia itu nama siapa? John Patrick Vangidae. Namanya siapa? Loh, kamu nama John Patrick Vangidae. Namanya siapa? Namanya siapa? Oh, saya simpulkan saja. Anak manusia itu namanya Victory Life Community. Oke, buka ayatnya. Come on. Ayatnya tadi kata, langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada namamu. John Patrick Vangidae. Oke, tahan ayat itu. Saya tanya, kira-kira kita beli bumi 150 triliun bisa atau tidak? Hah? Tak bisa. Orang kasih makan anak saja 470 triliun. Yang belum tahu itu dana dari mana, tapi mereka punya iman yang sangat luar biasa. Coba saudara baca. Kalau saya omong tadi orang, wih dia terlalu lebih-lebih apa? Coba baca tuh. Kalau kamu tidak percaya ini, ngapain kamu menjadi orang percaya? Orang percaya yang tidak percaya. Coba baca kuat, 2-3 ganti nama saudara, personalisasi. 2-3, come on. Langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikan. Amen. Saya ingat dulu saya masih kontrak rumah, saya punya penghayalan. Nanti rumah saya itu akan bagus, rumah saya itu masih kontrak rumah, tinggal di hotel punya belakang. Tinggal di mana? Itu all in, menjahit di situ, tidur di situ, siang kalau mau setrika pakaian buka di situ. Tapi sudah lihat kasih sayang hidup saya. Satu kali begitu orang turun, dia pas juga baru dari Amerika datang. Dia turun, this American situation. Saya bilang sama Anda, ini Kolhua, ini apa? Kampung apa tuh namanya? Itu apa tuh kampung saya itu namanya Jalan Salam. Ya, saya bilang ini this is Konfal. Oh, you speak right. Kamu bicara yang benar katanya. Kenapa? Karena dia baru makan babi panggang di Amerika, modelnya seperti saya bikin. Saya bilang this is John style, ini gaya saya. Oh begitu. Mereka bilang, padahal mereka itu tidak bermaksud ketemu kita, mereka cari orang lain. Saudara Tata Tuhan ketemu. Itu contoh yang sederhana. Bahwa saya bilang kira kan, penatua-tua hidup karena mimpinya. Kasih tahu dikira begitu. Dan saya mau Anda terus bermimpi. Haleluya. Saya mau kamu bermimpi. Kalau kamu tidak pernah bermimpi, kamu orang yang paling miskin. Kenapa? Karena mimpi itu tidak bayar. Bilang kiri kanan, saya mau kaya mimpi. Dan saya bermimpi. Saya dulu bermimpi. Wih, kalau saya bisa menjahit daster saja, daster 1 tali untuk perempuan itu bagus. Tuhan bilang enggak daster 1 tali. Kamu jahit laki perempuan tua muda dari kanak-kanak sampai tua bangka kamu menjahit. Dan ini tua di depan saya, nah, maksudnya Bapak Dance ini, Bapak tua Dance ini saya menjahit pakaiannya. Betul ya Bapak Dance ya? Saya jahitkan ini calon, dulu masih calon mertua saya sudah sogok dengan jahitan, saudara kekasih. Ya? Oh masih simpan saya penjahitan sampai sekarang. Padahal saya hanya bilang apa? Saya pegang dasar perempuan, saya bilang, Tuhan kalau bisa menjahit dasar saya supaya. Tuhan bilang gak cocok bagi kamu. Tidak cocok bagi engkau terang lokal, terang bangsa-bangsa. Baca itu ayat. Makanya Indonesia ini kenapa mau dikuasai oleh negara-negara asing? Karena kekayaannya melimpah. Mereka kalau dapat Papua aja, kalau dapat Papua, saudara kasih dengar, Aqua lebih mahal dari bensin nanti. Itu aneh kalau Aqua lebih mahal, air lebih mahal dari bensin. Itu di Papua tuh begitu. Bensin gak ada harganya, emas gak ada harganya. Air yang susah karena di gunung tuh susah air. Tapi emas banyak di sana.
Jadi kalau nanti orang bawa 1 botol aqua, ditukar dengan 1 ember emas. Coba banting kaki, saya di tempat yang diberkati, coba. Saya dulu masih kontrak rumah, masih jalan kiri kanan tuh, orang bilang saya gila. Kenapa? Karena saya bawa helm dan kaca spion, taruh di dalam, kadang-kadang pakai jaket. Jadi saudara jaket, karena mau pakai motor tuh, bawa kaca spion dan helm. Saya hanya bisa ada itu saja. Oto belum punya, hanya ada mainan oto, saya bawa aja. Orang tertawa sama saya. Tapi buktinya, bilang kiri kanan, mimpi. Ya. Karena tidak mungkin Tuhan berikan, siapa yang mau kasih, siapa mau kasih harta benda kepada kamu, kecuali Tuhan Bapa kita, haleluya. Saya tanya, Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya langit dan bumi? Tuhan bilang, John, kenapa saya kasih apalagi langit dan bumi? Tuhan bilang, kenapa saya kasih kepada kamu apalagi langit dan bumi? Apa artinya kamu punya langit dan bumi tapi kamu tidak ada napas? Saya bilang, sudah biar ada napas walaupun saudara apa-apa. Karena napas itu segala-galanya. Napas itu Tuhan. Amin. Nah, mental seperti ini membuat kamu merasa pemimpin perusahaan walaupun sedang lamar pekerjaan. Mental seperti membuat kamu seperti kakek nenek yang punya turunan perkasa di bumi. Padahal engkau minggu depan baru mau masuk minta, semoga jangan belis mahal-mahal. Katakan amin. Katakan amin. Mental ini membuat kamu sudah menjadi profesor doktor, sementara kamu baru lulus SMA. Mental ini membuat kamu lupa kalau 2000 itu beli tahu hanya dapat 1. Tapi 2000 itu karena engkau punya iman, engkau bisa memfasilitasi keturunanmu. Haleluya. Yang keenam, bilang di kiri kanan seperti ini. Bilang kiri kanan, Tuhan wajib menolong kamu. Amin. Amin. Seperti di Indonesia ini kita wajib apa? Menyanyi apa? Walaupun lagu lahan tidak tahu asal lagu tak apa. Indonesia Raya. Lagu wajib Indonesia Raya. Lagu pilihan cicak-cicak di dinding. Kalau sesali itu Om Boy pun lagu pilihan dulu. Wajib. Bilang kiri kanan, Tuhan wajib menolong kamu. Saudara lihat? Kenapa dia ada? Karena dia mewajibkan dirinya. Kalau dia tidak wajib, ngapain dia ada? Ngapain dia bersama kita? Lalu dia tidak menolong kita. Orang presiden yang bagi-bagi baju kos aja orang serbu rame. Bagi beras saja orang serbu rame. Apalagi Tuhan yang punya langit dan bumi menyertai saya dan saudara. Dia wajib menolong saya dan saudara. Dia wajib menyembuhkan saudara, memberkati saudara. Dia wajib promosi saudara. Dia wajib menggantikan yang terhilang. Amin. Dia wajib menghancurkan setan dan binatang yang coba menghancurkan engkau. Dia wajib. Haleluya. Amin. Ada ayat yang bagus, Yesaya 40, 1 ayat 10. 2, 3 baca. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah gemetar sebab aku ini Allahmu. Aku akan menopang engkau. Bahkan akan menolong engkau. Bahkan akan menopang engkau. Dengan tangan kananku yang... Ada tangan kanan yang menumpahkan darah. Tapi ini tangan kanan yang benar. Mempromosi saudara. Melindungi saudara. Menjamah saudara. Mengutuhkan saudara. Katakan amin. Haleluya. Perhatikan saudara yang kekasih. Janji tersebut tidak sekedar menyatakan Allah datang membantu kita. Sebaliknya ayat ini menyatakan Allah pasti akan datang menolong. Bilang kiri kanan, Tuhan pasti menolong engkau. Asal engkau tahu apa yang mau ditolong. Amin saudara, amin. Jangan malu-malu minta bantuan Tuhan, saudara kekasih. Alkitab mengulangi 6 kebenaran ini berkali-kali. Janji Tuhan kepada bangsa Israel juga berlaku bagi kita saat ini. Katakan amin.
Kecenderungan kita sebagai individu atau kelompok terhadap sesuatu itu sering apa? Sering apa? Sering apa? Betul? Betul atau tidak? Betul. Kadang-kadang Tuhan mau begini, potong mau begini. Potong mau begini, potong paksa Tuhan. Sambil ancam. Kalau Tuhan tidak mau pindah agama, nah Tuhan bilang mau pindah agama dan gereja coba ya, lu atur sendiri. Lu jadi ketua agama langsung di sana. Perhatikan poin-poin ini. Sifat bantuan Tuhan tidak selalu sesuai dengan yang setuju kasih kata amin yang luar biasa. Amin. Tidak sesuai dengan rasanya. Kenapa begini? Tuhan bilang, lu belum tahu, lu aminkan saja. Yang kedua, kalau terserah kita, bantuannya akan selalu bersifat preventif atau hanya mencegah saja. Mencegah supaya jangan lapar, minum air banyak. Mencegah supaya apa lagi? Jangan mati, hidupnya mati-matian. Hanya sekedar mencegah. No. Kemudian dia akan mengatur hidup kita sehingga sekalipun kita mengalami penderitaan, Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya itu. Katakan setuju, katakan. Tuhan akan meminimalkan penderitaan kita dengan segera memperbaiki keadaan buruk kita dengan apa? Pemulihan demi pemulihan seiring dengan tingkat kepercayaan kita. Bilang kiri kanan, semakin janji semakin alami pemulihan. Nah, semakin pegang janji semakin alami pemulihan. Kalau tidak pegang janji tidak ada pemulihan. Karena Tuhan tidak langsung main sulap. Tidak ada tiba-tiba ada. Padahal di lem di sini kita ada. Tuhan tidak pernah main sulap. Dia bikin mujizat. Haleluya. Karena sulap dan mujizat itu bertolak belakang. Sulap itu tipu-tipu, mujizat itu karya Tuhan. Haleluya. Oke? Nah, ada beberapa hal penting untuk lihat ini. Yaitu karena Tuhan ada, masuk dalam rencana Allah. Apa saya katakan? Karena Tuhan ada, kita harus masuk dalam rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan dapat membantu kita? Kita harus masuk dulu dalam programnya Tuhan. Kalau kita tidak masuk dalam programnya Tuhan, Tuhan hanya membantu orang yang berada di dalam rencananya. Memang ada hal-hal yang di luar pikiran kita, ada campur tangan Tuhan. Itu yang namanya kedaulatan ilahi. Tetapi pada prinsip pertama, yaitu dengan ini baik-baik. Dia memberikan kedamaian, harapan, kenyamanan, kekuatan, dan stamina saat kita berjalan selaras dengan kehendaknya. Walaupun itu terjal, sukar dan sulit. Walaupun itu turun dan membahayakan. Tetapi kalau itu kehendak Tuhan, aman bersama Yesus. Haleluya. 2. Dia menghasilkan kebaikan dan penderitaan kita, baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang yang berada dalam lingkaran pengaruh kita. Semuanya itu akan menghasilkan kebaikan untuk kita. Haleluya. Walaupun tanda kutip kita akan temukan hal-hal yang membuat seolah-olah kenapa begini, kenapa begitu, menyulitkan, menderita, berurusan dengan ini. Tapi itu akan pada akhirnya kebaikan kembali kepada kita. Yang ketiga, dia menyelesaikan situasi kita sesuai dengan apa saudara? Rancangan dan tujuan rencananya bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Bagi kita dan orang-orang. Mungkin anak, istri, suami, cucu, dan orang-orang ada bersama dengan kita. Rencana Tuhan bagi kita dan orang-orang lain mencakup lebih dari sekedar kesenangan yang kita alami saat ini. Tuhan mempertimbangkan semua faktor ini ketika dia menjawab doa kita yang memohon kelegaan di tengah-tengah penderitaan. Karena Tuhan izinkan itu semua terjadi.
Seolah-olah Tuhan lambat menjawab, tapi Tuhan sedang Tuhan tidak sekedar menjawab, tapi kalau Dia menjawab, itu untuk kemuliaan bagi namanya dan kesejahteraan kita. Kita mungkin tidak menyukai Tuhan, karena Dia membantu kita menanggung apa? Menanggung apa? Penderitaan dan menggunakannya untuk kebaikan. Bukannya mencegah sama sekali atau segera meringankan begitu penderitaan terjadi. Tuhan, kenapa Tuhan tidak izinkan penderitaan ini? Kau langsung suka lah begitu. Tuhan ini baik, kenapa izinkan saya menderita? Tuhan ini baik, kenapa saya alami kesukaran seperti ini? Itulah cara Tuhan. Bangsa Israel saja diizinkan 400 tahun kok menderita. Seumur-umur kita baru 82 tahun. 82 tahun pun senang selalu. Ya tahu emang? Apalagi hari tua begini, sepegang visa 5 tahun, tinggal pikir mau jalan kemana. Jadi saudara lihat, kadang-kadang kita tidak menyukai Tuhan. Karena Tuhan kalau mau tolong, kenapa tidak jalan mulus? Kok pasti begini, tak putar gitu. Tolong kan. Dan akibatnya apa? Kita tidak kuat dengan Tuhan. Pi orang lain, yang namanya orang pintar, tapi tidak tamat SD. Datang untuk dia baca-baca, fufu untuk kita tuh. Pakai leu-leu, suangi-suangi, pakai jimat-jimat. Lalu kita terbawa hilang. Namun kritik ini menyerahkan bahwa penilaian kita lebih baik daripada penilaian kita. Kita pikir, pada sama. Jika itu benar, Dia bukanlah Tuhan, kita yang menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda mau jalan bebas, jadilah Tuhan, supaya bebas. Karena bagi Tuhan gunung batu pun Dia ratakan. Karena itu kita harus punya akses mengambil bantuan Tuhan. Yang pertama, untuk ambil bagian Tuhan, berjalan selaras dengan Tuhan. Kalau kamu mau ambil, harus apa saudara? Selaras dengan Tuhan. Sampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan rasa syukur dan hormat. Pak saudara dalam keadaan sukar dan sulit begitu, saudara siapkan persembahan mungkin 5.500. Saudara, Tuhan yang terhormat, saya sangat mengasihi Engkau. Dengar, ketika kita menghormati Tuhan, Tuhan perintahkan berkat mengejar kita. Percayalah. Saya pernah dalam satu kesukaran, gak ada uang apa-apa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan tidak memberkati saya pun, saya tetap cinta Tuhan melayani Tuhan. Saudara tahu, berkat bangsa-bangsa mengalir. Di sana ada berkat, di sini ada berkat. Orang tawarkan berkat berlimpah-limpah. Kenapa? Ketika engkau menghormati Tuhan, melayani Tuhan, Dia akan membawa Anda hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Tuhan tidak ingin kita meminta resolusi atau jawaban yang kita inginkan, tetapi Dia ingin kita menundukkan keinginan kita kepada kehendak-Nya. Katakan amin. Orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan, orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Saya bilang apa? Makanya kenapa Maria itu dipakai? Karena dikatakan, "Thy will be done," kehendaknya jadi. Walaupun sebagai manusia, dia dicemooh karena hamil di luar nikah itu malunya tidak ada ampun. Tapi dia bilang apa? Kehendaknya jadi. Makanya kesohor sampai hari ini. Manfaatkanlah ketentuan yang telah Tuhan buat. Kalau Tuhan sudah menentukan engkau lewati kesukaran ini, menanggung beban ini, enjoylah. Karena setiap ketentuan ada anugerah. Haleluya. Amin. Setiap ketentuan ada apa? Kalau Tuhan bilang kamu pikul beban ini, pikullah dengan iman. Haleluya. Karena ada pertolongan Tuhan. Nah umat Tuhan, percaya Tuhan akan datang untuk kita. Amin. Untuk mengakses kepada bantuan Tuhan, kita harus menyatakan iman kita kepadanya. Percaya Dia akan memberi penghargaan kepada mereka yang mencari Dia. Berkat yang sungguh kepada mereka yang mencari dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Haleluya. Janji Tuhan akan tetap relevan bagi seluruh umat manusia. Sehingga pada akhir zaman kita akan sekalipun melihat kejahatan, masalah, persoalan akan timbul di mana-mana. Penderitaan bagi banyak orang terjadi. Tapi dengar, Tuhan sangat peduli untuk membebaskan dan melepaskan kita.
Saudara yang kasih, tidak peduli berapa besar persoalan-persoalan yang kita hadapi, tapi bagi Tuhan, Tuhan selalu peduli dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Oke, kita akan melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ada beberapa pertanyaan yang Anda harus diskusikan di rumah nanti, di komsel nanti, saudara yang kasih, tentang poin-poin beberapa yang nanti akan diposting ke dalam grup saudara. Ya, yaitu pertanyaan tentang kehadiran Allah, keteguhan janji Tuhan, kasih dan kemurahan Allah, dan yang keempat, harapan yang Allah berikan kepada kita. Anda diskusikan nanti di sana, tapi saya berdoa pada hari ini biar kita semua mempercayai Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita.